Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada bi jihadi ila yaumiddin, wa ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. صدق الله العظيم. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan dari apa yang kita pelajari yang berkaitan dengan surat Al-Lail, bahwa sesungguhnya Allah akan mempermudah kita menuju surganya itu apabila memenuhi syarat. Jadi artinya untuk mendapatkan surga itu tergantung pada diri kita masing-masing. Sehingga Allah telah menetapkan syarat untuk dipermudah mendapatkan kebaikan, mendapatkan surga Allah di akhirat kelak. Apa saja syaratnya? Allah sebutkan yang pertama adalah suka memberi. Maka mari kita menjadi orang yang suka memberi sesuai dengan kemampuan kita. Yang mampu kemudian dengan kekuatan fisiknya bisa jadi kemudian membersihkan jalan apa saja yang sifatnya memberi kepada orang lain. Yang punya harta berlebih bisa kemudian membantu orang miskin yang membutuhkan, membantu pembangunan pemusaran ibadah dan seterusnya. Yang mampu dengan otaknya, mari suka memberi dengan mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Bahkan orang yang tidak punya harta, tidak punya kekuatan fisik dan tidak punya kemudian ilmu, masih bisa kemudian memberi dengan apa? Minimal dengan senyuman. Tabassumu fi wajhi akhika sadaqah, bahwa senyum kepada saudaramu adalah bagian dari memberi, bagian dari sedekah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa dia harus bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah dimanapun dia berada. Berdasarkan sabda Rasulullah, ittaqillah haitsuma kunt, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Untuk itu ketakwaan kita harus ditingkatkan, sebab dengan ketakwaan itu kita terus beramal dimanapun kita berada. Dengan ketakwaan itu kita kemudian bisa menjauhi beragam maksiat. Dalam doa yang sering kita panjatkan, Rasul mengajarkan kepada kita, Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Ya Allah, berikan kemudian rasa takut dalam hati kami. Dengan rasa takut itu aku bisa menghindari beragam maksiat. Untuk itu ketakwaan kita harus terus ditingkatkan agar dimanapun kita berada tetap bisa beribadah dengan baik dan tetap menjauhi beragam maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat ketiga agar kita dipermudah untuk menuju surga dan mendapatkan kebaikan adalah kita harus kemudian menjadi orang yang membenarkan pahala sekaligus membenarkan surga. Pahala itu abstrak, tidak terlihat, dan hanya orang beriman itu yang bisa kemudian bisa meyakininya, sehingga keyakinan kita harus ditingkatkan bahwa ternyata di balik amal yang kita lakukan insya Allah ada pahala yang besar, dan pahala itu akan kita dapatkan hasilnya, yaitu mendapatkan surga kenikmatan abadi di akhirat kelak. Maka mari kita membenarkan yang namanya pahala dan surga. Dengan demikian insya Allah kita mudah beramal. Kalau begitu Allah sebutkan fasanuyassiru lisra, kami akan permudah dia menuju jalan surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, ketika kita memiliki karakter berikut ini, justru Allah akan mempermudah kita menemui dan menjalani jalan kesesatan. Apa saja? Wa amma man bakhila wastaghna, terhadap orang yang kemudian bakhil, pelit, kikir, hanya mementingkan dirinya sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Yang kedua, wastaghna, merasa mampu dengan dirinya sendiri, puas dengan dirinya sendiri, tidak butuh bantuan orang lain, tidak butuh doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat benci. Dan yang ketiga adalah bahwa dia kemudian mendustakan adanya pahala dan surga, maka ujung-ujungnya fasanuyassiru lil usra, Allah akan mudahkan dia menuju jalan kesesatan dan menuju jalan api neraka di akhirat kelak. Maka mari hindari tiga karakter ini: bakhil, merasa puas dengan apa yang dia dapatkan selama ini, dan sombong, sekaligus dia adalah orang yang mendustakan pahala dan surga. Maka itu akibatnya Allah akan persulit dia menuju jalan surga Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita menyadari benar bahwa
Allah telah menciptakan di dunia berpasang-pasangan, ada siang dan malam, ada laki-laki dan perempuan, ada kebaikan dan keburukan, dan sekaligus cuma ada surga dan neraka. Maka Allah memberi kesempatan kepada kita, mau milih yang mana? Pilih kebaikan kah atau pilih keburukan? Pilih surga kah atau pilih neraka? Pilih kemudian jalan kesesatan atau jalan petunjuk? Mari kita sebagai orang yang ingin selamat dunia dan selamat akhirat untuk selalu memilih jalan yang benar dan kemudian berusaha untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan kita dalam setiap langkah kita untuk kemudian meniti jalan kebenaran sehingga kita bisa mendapatkan surga abadi yang kekal dan abadi, dan insyaallah kita akan puas mendapatkannya itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya munzil kitab wa mujri as-sahab wa hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana afriq alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna ala alqaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.